Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yudi Ardila, NIM 2018 105 103 110 45 dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya membuat video pembelajaran tentang teori modern perdagangan internasional Hexer-Ohlin atau HO. Sebelumnya, mengapa teori HO itu disebut teori modern? Dikarenakan teori HO ini muncul setelah teori klasik, yang mana teori HO berhasil memperbaiki dan membawa teori perdagangan internasional klasik menjadi semakin mendekati kenyataan perdagangan internasional yang sesungguhnya. Dan teori perdagangan internasional modern ini dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Hexer tahun 1909 dan Bertil Ohlin tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori klasik keunggulan komparatif. Nah, teori comparative advantage itu menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor. Teori modern perdagangan internasional HO ini menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factor oleh masing-masing negara. Selanjutnya yaitu asumsi teori HO. Yang pertama, karena ada dua negara yaitu negara satu dan juga negara dua, kemudian dua komoditas yaitu komoditas X dan Y, dan juga dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan juga modal. Kemudian yang kedua, karena kedua negara ini menggunakan teknologi yang sama di dalam produksinya. Dan yang ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Selanjutnya yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Kemudian yang kelima, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Yang keenam, karena selera yang sama di kedua negara. Kemudian yang ketujuh, karena ada persaingan sempurna di kedua komoditas di pasar faktor produksi di kedua negara. Yang kedelapan, tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Dan yang kesembilan, semua sumber daya sepenuhnya itu digunakan di kedua negara. Yang kesepuluh, karena ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara. Akan tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi yang produksi secara internasional. Dan yang terakhir, karena perdagangan internasional antara dua negara itu seimbang. The proportional factor theory. Teori HO ini sering disebut juga dengan teori proporsi dan intensitas faktor produksi, karena negara-negara yang memiliki faktor produksi itu relatif banyak atau murah dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian diekspor. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Teori HO mencoba menjelaskan perdagangan dunia dengan mengungkapkan lebih spesifik mengapa terjadi perbedaan harga di antara negara sebelum negara tersebut melakukan suatu perdagangan. Kita akan membahas tentang intensitas faktor produksi, kelimpahan faktor produksi, dan juga bentuk garis batas produksi. Intensitas faktor produksi itu merupakan penekanan terhadap salah satu faktor produksi dalam proses, yang mana terdapat dua faktor yaitu labor atau tenaga kerja dan juga capital. Ini terdapat kurva intensitas faktor produksi, di mana terdapat dua negara yaitu negara satu dan juga negara dua dengan komoditas X dan Y. Dimana pada negara satu ini untuk memproduksi satu Y itu membutuhkan 4 capital dan juga satu labor. Nah, sehingga diperolehlah ini dengan rumus K per L atau modal dibagi tenaga kerja sehingga dihasilkan 1 Y. Itu untuk komoditas Y. Kemudian untuk komoditas X di sini terdapat untuk memproduksi 1K itu membutuhkan 1K dan juga 4L. Sehingga kita masukkan rumus K per L itu sama dengan 1 dibagi 4 sama dengan 1 per 4. Begitu juga berlaku untuk negara 2, sama seperti
negara satu. Selanjutnya adalah kelimpahan faktor produksi. Menurut definisi dalam hal unit fisik, negara 2 memiliki modal yang berlimpah jika rasio dari jumlah total modal dengan jumlah total tenaga kerja atau TK per TL tersedia di negara 2 lebih besar daripada di negara 1. Kemudian menurut definisi dari segi harga faktor produksi, negara 2 itu merupakan negara dengan modal yang berlimpah apabila rasio harga sewa modal dengan harga waktu kerja PK per PL lebih rendah di negara 2 dibandingkan negara 1, yaitu apabila PK per PL di negara 2 lebih kecil dari PK per PL di negara 1. Kemudian selanjutnya kelimpahan faktor produksi dan bentuk garis batas produksi. Karena negara 2 adalah negara K berlimpah atau negara dengan modal yang berlimpah dan komoditas Y adalah komoditas K intensif, negara 2 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas Y dari negara 1. Dari sisi lain, karena negara 1 adalah negara dengan L berlimpah dan komoditas X adalah komoditas L intensif, negara 1 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas X daripada negara 2. Nah, hal ini memberikan garis batas produksi untuk negara 1 yang relatif datar dan juga lebih lebar dari garis batas produksi negara 2 apabila kita mengukurnya X panjang sumbu horizontal. Selanjutnya adalah tentang garis batas produksi negara, di mana di sini terdapat kurva antara dua negara, di mana kurva isokos ini terdapat perbedaan kecenderungan antara negara 1 dan juga negara 2. Di sini negara 1 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas X daripada negara 2 dan juga sebaliknya. Ilustrasi aplikasi teori HO. Penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva, di mana terdapat kurva isokos, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi secara sama, serta kurva isokwan yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Kemudian terdapat teori ekonomi mikro, yaitu bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isokwan dan juga kurva isokos, maka akan ditemukan titik yang optimal. Penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor atau padat tenaga kerja dengan Korea Selatan yang padat modal. Di sini terdapat batas produksi Indonesia dan juga Korea, di mana negara 1 itu Indonesia dan negara 2 itu Korea Selatan. Negara 1 di sini lebih condong ke labor intensif, yaitu kurva isokos yang cenderung rata tajam kemiringannya. Sedangkan negara 2 atau Korea Selatan di sini merupakan negara yang capital intensif, yang lebih banyak menggunakan modal daripada tenaga kerja. Sehingga kemiringan isokos di sini adalah agak landai, berbeda dengan negara 1 Indonesia. Nah, kemudian perbedaan harga faktor produksi Indonesia dan juga Korea. Kurva tersebut itu digabung dan hasilnya seperti ini, di mana penjelasannya di Indonesia untuk isokwan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia itu menyinggung isokos sebesar 800 pada titik A. Sedangkan pada Korea Selatan sendiri untuk isokwan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan di sini menyinggung isokos 900 pada titik B. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.